Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh seseorang yang bernama Tano. Kisah ini terjadi saat ia dan keluarga besarnya pulang kampung ke Kutoarjo, Jawa Tengah pada suatu malam. Perjalanan yang semula penuh kehangatan dan tawa berubah menjadi malam penuh misteri ketika mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar mengikuti sejak di tengah jalan. Hingga kini, malam itu masih diingat jelas oleh Tano. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis Tano dan Nama saya Tano. Pada tahun 2016, saya dan keluarga pulang kampung ke Kutoarjo, Jawa Tengah. Tujuan kami sederhana, berziarah ke makam leluhur yang sudah lama tidak kami datangi, sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga di Jawa. Namun, siapa sangka perjalanan itu justru menjadi pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kami berangkat ber-7 orang. Ada saya, istri, ayah, ibu, tante, bude, dan seorang sopir yang masih kerabat kami sendiri. Karena jarak yang jauh, kami bergantian menyetir agar tidak kelelahan. Mobil yang kami gunakan adalah mobil keluarga yang cukup besar, muat untuk semua penumpang dan barang bawaan. Hari itu adalah H+2 Lebaran. Kami sengaja berangkat sore hari dari Bekasi, sekitar pukul 6 petang, dengan harapan tiba di Kutoarjo keesokan paginya. Kami ingin bisa langsung beristirahat, lalu berziarah sebelum siang, agar perjalanan pulang tidak terlalu mepet waktu. Saat itu jalan tol belum seramai sekarang. Lalu lintas masih padat di beberapa titik, tapi perlahan mulai lengang setelah masuk jalur utama ke arah Jawa Tengah. Kami keluar dari tol Pemalang sekitar pukul 10:30 malam. Udara malam terasa lembab dan di luar hanya terlihat beberapa kendaraan besar yang melintas. Truk, bis antar kota, dan kadang mobil pribadi. Sopir kami, yang juga sepupu saya, sebenarnya tidak terlalu hafal rute menuju Kutoarjo dari arah utara. Ia hanya mengandalkan papan petunjuk dan sesekali bertanya arah pada GPS di ponsel. Sayangnya, sinyal sering hilang, dan saya pun belum terlalu terbiasa menggunakan GPS saat itu. Kami sempat berhenti di pinggir jalan untuk memastikan arah, lalu memutuskan melanjutkan perjalanan perlahan. Di sebuah persimpangan jalan besar, kami melihat papan bertuliskan Jalur Alternatif Banjarnegara. Tulisan itu terpampang jelas di bawah cahaya lampu mobil, memantul di antara gelapnya malam. Lewat sini aja, mungkin bisa tembus, kata saya pada sopir. Ia mengangguk pelan, lalu memutar setir mengikuti arah papan tersebut. Begitu mobil masuk ke jalan itu, suasananya langsung berbeda. Jalanan semakin sempit dan gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah di sisi kiri maupun kanan. Hanya bayangan pohon dan suara mesin mobil yang memantul di antara dinding gelap malam. Sebagian anggota keluarga sudah tertidur. Hanya ibu dan tante saya yang masih terjaga, sesekali ikut memperhatikan jalan di depan. Sopir pun mulai mengurangi kecepatan karena jalur di depan tampak berkelok dan menanjak. Perjalanan kami berlanjut hampir 1,5 jam. Jalan yang kami lalui terasa seperti tak berujung. Kiri kanan hanya terlihat hamparan gelap yang dipenuhi pohon-pohon tinggi. Kadang tampak seperti hutan lepas, tapi semakin lama saya perhatikan, bentuknya terlalu rapi untuk disebut hutan liar. Batang-batangnya tegak lurus,
jaraknya teratur. Saya baru sadar, itu perkebunan karet. Pohon-pohon dengan wadah kecil di batangnya menampung getah yang menetes perlahan. Tidak ada rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya deru mesin mobil yang memecah sunyi malam. Udara di luar terasa lembab dan berat. Sinar lampu mobil menembus kabut tipis yang mulai turun, membuat jalanan tampak seperti lorong panjang tanpa ujung. Kadang suara jangkrik terdengar, lalu hilang lagi ditelan mesin. Kami semua mulai diam, lelah, dan mungkin sedikit gelisah. Sekitar pukul 1:30 dini hari, kami melihat sesuatu di kejauhan. 3 titik cahaya kecil berkelap-kelip di antara batang-batang karet. Sekilas tampak seperti lampu kepala yang biasa dipakai penyadap getah. Saya merasa sedikit lega. Setidaknya ada manusia lain di tempat sejauh ini. Kami memperlambat laju mobil. Dari sorot lampu depan, mulai tampak 3 sosok berdiri agak berpencar. Satu di dekat pinggir jalan, satu lagi agak ke kiri, dan satu lagi di sisi kanan agak jauh. Ketiganya mengenakan pakaian kerja gelap dan lampu kepala yang berpendar lemah. "Coba berhenti sebentar," kata tante saya dari belakang. "Itu ada orang kerja, kita bisa tanya arah jalannya." Sopir menepi perlahan. Saya menurunkan kaca jendela dan memanggil salah satu dari mereka yang paling dekat. "Mas mau tanya, kalau terus ke depan, jalan ini tembusnya kemana ya, Mas?" Sosok itu berhenti sejenak, menoleh ke arah kami. Suaranya pelan, serak, tapi jelas terdengar di tengah sunyi malam. "Itu masih arah ke taman wisata, Mas. Ada kebun teh di depan." Saya mengangguk kecil, lalu bertanya lagi, "Kalau pemukiman warga, ada nggak, Mas? Soalnya dari tadi belum ketemu rumah sama sekali." "Ada kok, Mas. Sepanjang jalan ini juga ada pemukiman. Nggak jauh, paling sekitar 2 kilometeran," jawabnya datar. Saya mengangguk sambil tersenyum. Tapi kemudian, entah kenapa, saya spontan bertanya lagi pada lelaki itu, "Kalian bertiga nggak takut kerja di hutan segini sepi, Mas?" Lelaki itu tampak bingung. Ia menatap saya sejenak lalu menjawab, "Kami cuma berdua aja, Mas. Sama teman saya satu lagi." Saya membeku di tempat. Seketika, udara di sekitar terasa dingin menusuk. Mata saya langsung menatap ke arah 2 sosok lain di kejauhan. Saat itu juga, salah satu cahaya padam begitu saja. Tante saya yang duduk di belakang menepuk pundak kursinya. Suaranya bergetar. "Kok lampu yang satu lagi hilang?" Suasana di dalam mobil mendadak hening. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar samar. Sopir perlahan menginjak gas lagi, membuat mobil melaju pelan meninggalkan tempat itu. Saat saya menoleh ke belakang, 2 sosok itu masih berdiri di tepi jalan. Tapi, tak lama kemudian, cahaya lampu mereka juga perlahan memudar, lalu menghilang di antara batang-batang karet. Kami terus melaju, tapi arah jalan terasa tidak jelas. Lelaki penyadap getah tadi bilang permukiman warga hanya 2 kilometer lagi. Namun setelah hampir setengah jam berjalan, kami tidak juga menemukan apapun. Tidak ada rumah, tidak ada papan nama objek wisata. Bahkan cahaya lampu pun tidak terlihat. Hanya gelap dan kabut tipis yang menggantung di udara. Jalan di depan semakin berkelok. Aspalnya masih lumayan bagus, tapi sempit. Di beberapa titik menanjak curam, lalu tiba-tiba menurun tajam. Setiap belokan membuat jantung saya ikut berdebar, karena cahaya lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di kursi belakang,
Beberapa anggota keluarga mulai terbangun karena mobil sering berguncang saat melewati tikungan. Sekitar pukul 2 lewat, kami melewati jalur yang di sisi kirinya berderet pohon bambu. Awalnya hanya 1-2 rumpun saja, tapi lama-lama semakin banyak. Batangnya tumbuh rapat dan tinggi, menjulang seperti tembok gelap di pinggir jalan. Di bawahnya, samar-samar terlihat jurang yang dalam. Sementara di sisi kanan jalan, berdiri pohon-pohon besar berakar kuat di dinding tebing. Udara di sekitar berubah menjadi lebih dingin dan lembab. Saya memperhatikan bambu-bambu itu lewat jendela. Daunnya bergoyang pelan ditiup angin, menimbulkan suara gesekan lembut seperti bisikan samar. Dari arah kiri terdengar desir lembut, berulang-ulang, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di antara batang-batang itu. Kami melaju pelan, hanya sekitar 40 km per jam. Jalan yang menurun membuat sopir lebih berhati-hati. Sampai di satu titik, saya melihat sesuatu di ujung jalan. Sebatang bambu muda yang tumbuh di pinggir, namun batangnya melengkung ke tengah, menutup sebagian badan jalan. Dari jauh, batang itu tampak bergerak perlahan, seperti menunduk. Ujungnya bergoyang pelan, lalu turun sedikit demi sedikit, seolah hendak menutup jalur sepenuhnya. Saya menatap tanpa berkedip, mencoba memastikan apakah itu efek angin atau pandangan saya yang menipu. Namun semakin dekat, pergerakannya semakin jelas. Bambu itu benar-benar melengkung ke bawah sampai akhirnya menggantung tepat di tengah jalan, hanya berjarak 1 meter dari mobil kami. Sopir spontan mengerem mendadak. "Astaghfirullahaladzim," seru kami hampir bersamaan. Semua orang di mobil terbangun. Mereka langsung menegakkan badan, menatap keluar dengan wajah tegang. "Jangan turun dulu," seru tante saya. "Siapa tahu ada orang jahat." Mobil berhenti total. Di depan kami, batang bambu muda itu tetap menggantung rendah, seolah sengaja menghalangi jalan. Di bawah cahaya lampu mobil, saya bisa melihat ujungnya masih berwarna hijau muda dengan tunas baru. Angin malam nyaris tak terasa, tapi daun-daunnya bergerak pelan seperti sedang menyimak. Sopir kami, sepupu saya, mengambil napas panjang, lalu meraih kunci setir besi panjang dari kolong kursinya. Ia membuka pintu perlahan dan turun keluar. Kami semua menatapnya dalam diam. Dari dalam mobil, saya bisa melihat punggungnya tegak. Wajahnya menunduk sedikit ke arah batang bambu yang menutup jalan. Ia lalu berbicara pelan, tapi suaranya cukup jelas terdengar di antara sunyi malam. "Permisi, kami mau lewat jalan ini. Kalau memang boleh, tolong tunjukkan jalan. Kalau tidak, kami siap putar balik." Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Tapi tiba-tiba, batang bambu itu bergetar pelan. Sekali, 2 kali. Seperti seseorang yang sedang mengangguk. Getarannya halus tapi jelas, dan perlahan-lahan batang itu mulai tegak kembali, naik ke atas seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Kami semua terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Suasana di sekitar mendadak terasa berat, seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan kami dari kegelapan bambu. Sopir cepat-cepat kembali ke dalam mobil, menutup pintu dengan napas memburu. Saya menatapnya, masih menahan rasa penasaran dan takut yang bercampur. "Tadi kamu bicara sama siapa, Mas?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab,
Matanya menatap lurus ke depan. "Nanti aja," katanya pendek. Mobil pun kembali melaju perlahan, melewati batang bambu yang kini sudah tegak berdiri di pinggir jalan, seolah tidak pernah bergerak sama sekali. Beberapa menit berlalu sebelum ia akhirnya membuka suara. "Tadi saya lihat orang berdiri di samping bambu itu," katanya lirih. "Pakai baju putih panjang. Rambutnya agak pirang, kuning oranye gitu. Tapi yang bikin saya nggak enak, di kepalanya ada kain putih diikat, kayak penutup kepala. Dia bilang boleh lewat, tapi jalannya pelan-pelan." Mobil mendadak senyap. Tidak ada yang berani menanggapi. Hanya suara mesin yang terdengar lembut, menyusuri jalan berliku yang seolah semakin gelap di depan sana. Jalan di depan semakin sunyi. Kami melaju pelan, tidak ada kendaraan lain yang melintas, tidak satu pun. Sepanjang perjalanan itu, kami tidak bertemu mobil, sepeda motor, bahkan sepeda ontel pun tidak ada. Seolah-olah hanya kami yang masih bergerak malam itu di antara pohon dan kabut yang menggantung. Waktu terasa berjalan lambat. Padahal, kalau dilihat di peta, jalur itu seharusnya tidak terlalu jauh. Tapi, entah kenapa, perjalanan terasa seperti berjam-jam. Rasanya seperti terjebak di jalan yang terus berputar, tak pernah sampai ke ujung. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2:30 dini hari, kami melihat sesuatu di depan. Seorang pria tua berjalan pelan di sisi kiri jalan, memanggul tumpukan kayu bakar di pundaknya. Ia mengenakan singlet putih kusam dan celana panjang lusuh. Dari sorot lampu mobil, tubuhnya tampak kurus, tapi langkahnya tegap. Kami kaget. Di jam segitu, di jalan sepi seperti ini, ada orang berjalan sendirian sambil memikul kayu. Rasanya tidak masuk akal. Tapi mungkin saja dia warga sekitar, pikir kami. Sopir memperlambat laju mobil, lalu melewati lelaki tua itu perlahan. Kami sempat menoleh ke belakang. Bayangan tubuhnya semakin kecil di bawah sorot lampu. Tapi baru beberapa menit setelah kami mendahuluinya, sosok yang sama muncul lagi di depan. Topinya sama, pakaian yang sama, cara memikul kayunya pun sama. Di bahu kanan sedikit miring ke depan. "Bukannya itu orang yang tadi," kata sopir pelan, hampir berbisik. Saya menatap ke depan sambil mengangguk pelan. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang bicara lagi. Hanya bunyi mesin dan degup jantung yang terasa makin keras di dada. Tante saya yang dari tadi belum tidur mencondongkan tubuh ke depan. "Kenapa, Mas?" tanyanya pelan. Sopir menjawab singkat, "Kayaknya kita lihat orang yang sama 2 kali." Tante saya mencoba berpikir positif. "Mungkin mirip saja. Tanya aja sekalian arah jalan, biar nggak nyasar." Sopir mengangguk. Kami pun memutuskan untuk memperlambat laju mobil lagi saat mendekatinya. Tapi belum sempat bertanya, lelaki tua itu kembali muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini kami benar-benar yakin, itu orang yang sama. Singlet putihnya tampak kotor di bagian punggung, topinya tetap menutupi sebagian wajah, dan kayu di pundaknya masih disanggah dengan tangan kanan. Langkahnya tidak berubah, pelan, tenang, seperti tak tergesa. Sopir menepi, dan saya menurunkan kaca jendela. Dengan suara sopan, saya memanggil, "Maaf Pak, kalau jalan ini terus, kira-kira tembusnya kemana ya Pak?" Lelaki itu berhenti, menatap kami sebentar, lalu menjawab dalam bahasa Jawa, "Kalian lurus saja. Nanti kalau ada persimpangan, ambil kiri. Di sana ada langgar. Nanti kalian tanya lagi di situ." Saya mengangguk. "Baik Pak,
Terima kasih. Tapi rasa penasaran membuat saya menahan diri untuk tidak langsung menutup jendela. Saya sempat menambahkan, "Maaf Pak, tapi bukankah Bapak yang tadi di belakang kami yang jalan bawa kayu juga?" Lelaki itu tampak bingung. Yang di belakang maksudnya di mana? Saya menunjuk ke arah belakang jalan. Barusan kami lewati Bapak di sana. Ia tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengangkat sedikit kepala, menatap lurus ke arah kami. Saat itu saya baru sadar. Separuh wajahnya tidak ada. Bagian kiri wajahnya bolong, seperti bekas luka besar yang menembus dari pelipis sampai pipi. Di balik lubang itu tidak terlihat darah, hanya rongga gelap seperti arang gosong. Refleks saya berteriak pelan, "Astaghfirullahalazim." Tante saya langsung menjerit kecil, "Allahu Akbar." Sopir spontan menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat menembus kabut malam, meninggalkan sosok itu jauh di belakang. Tidak ada yang berbicara lagi. Semua diam, hanya napas yang tersengal dan tangan yang gemetar menggenggam kursi. Di kaca spion, jalan tampak kosong, tak ada siapa-siapa. Kami terus melaju dengan kecepatan rendah, menyusuri jalan yang semakin menanjak. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya kami menemukan simpangan jalan kecil. Di ujungnya terlihat sedikit terbuka, seperti naik ke arah perkampungan. Jalanan mulai terasa lebih hidup. Di kejauhan samar-samar terdengar suara ayam, mungkin dari rumah warga. Kami mengikuti petunjuk itu, belok ke kiri. Tak sampai 1 kilometer, di sisi kanan jalan, terlihat bangunan kecil dengan lampu redup, sebuah langgar. Di situ juga terlihat beberapa rumah sederhana berjajar tidak jauh dari sana. Untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, kami melihat tanda-tanda kehidupan manusia. Saya tidak bisa menggambarkan perasaan lega yang kami rasakan. Rasanya seperti baru keluar dari tempat yang gelap dan asing menuju dunia yang kembali normal. "Alhamdulillah," ucap bapak saya pelan. Ibu sampai menitikan air mata kecil karena lega. Kami menepi di dekat langgar itu. Sopir mematikan mesin. Udara dingin pagi mulai terasa, menandakan waktu hampir subuh. Saya melirik jam tangan. Pukul 4 lewat sedikit. Artinya, kami telah tersesat di jalan itu hampir 3 jam lamanya tanpa sadar. Bensin kami hampir habis. Sejak tadi tidak ada pom bensin, bahkan warung pun tidak ada. Kami berencana mencari warga untuk sekadar membeli bensin eceran atau bertanya arah yang benar. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua keluar dari rumah di dekat langgar. Bapak saya menghampirinya. Mereka berbicara dengan nada sopan. "Maaf Pak, ini daerah apa ya Pak?" tanya Bapak. "Ini daerah Kajen Pak," jawab lelaki itu. "Bapak dari mana?" Bapak saya pun menjawab, "Kami dari Jakarta mau ke Kutoarjo, tadi ikut jalur alternatif Banjarnegara." Lelaki itu terlihat heran. "Tadi Bapak lewat jalan mana?" tanya lelaki itu. "Lewat jalan kecil dari arah Pemalang. Jalannya sepi sekali, cuma kebun karet dan hutan bambu," jawab Bapak. Lelaki itu menggeleng pelan. "Kalian salah jalan Pak. Harusnya tadi di simpangan terakhir ambil kanan. Kalau ke kiri itu tembusnya ke dalam hutan, bukan jalan umum." Saya dan sopir saling berpandangan. "Jadi kami tersesat?" tanya saya. Lelaki itu tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Tapi syukurlah masih ketemu jalur sini. Kalau tadi terus ke dalam, jalannya buntu. Kami langsung terdiam. Lelaki itu kemudian menambahkan, suaranya rendah, seolah tidak ingin terdengar orang lain.
Jalan yang kalian lewati tadi itu disebut Alas Kajen. Dulu, zaman perang, banyak mayat dibuang di sana. Katanya, malam-malam suka ada yang nyasarin orang. Kadang mereka lihat cahaya, kadang lihat orang jalan. Tapi sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Saya menelan ludah. Dari dalam mobil, ibu dan tante saya yang mendengar percakapan itu ikut memandang keluar dengan wajah pucat. Suara azan subuh mulai terdengar lirih dari kejauhan, menembus udara dingin pagi. Kami salat di langgar itu, lalu beristirahat sebentar. Sopir terlalu lelah, jadi saya menggantikannya di kursi kemudi. Setelah matahari mulai naik, kami berpamitan dengan warga. Setelah matahari naik, perjalanan kami akhirnya terasa kembali normal. Jalan yang kami lalui mulai ramai. Mobil-mobil dari arah berlawanan berpapasan dengan kami. Beberapa truk logistik melintas membawa muatan berat, dan sesekali terlihat anak-anak kecil bersepeda di pinggir jalan. Rasanya seperti baru keluar dari dunia lain. Kami melanjutkan perjalanan menuju Kutoarjo, kampung halaman ayah saya. Semua kembali tenang. Tidak ada kejadian aneh lagi, tidak ada bayangan, tidak ada suara-suara ganjil seperti malam sebelumnya. Hanya suara radio mobil yang pelan dan hembusan angin dari jendela yang terbuka separuh. Saya sempat menoleh ke arah sopir. Wajahnya tampak lebih tenang, meski matanya masih menyimpan rasa takut yang belum hilang sepenuhnya. Kami semua sepakat untuk tidak membicarakan kejadian malam itu selama perjalanan. Seolah dengan diam, kami bisa menenangkan diri dan berpura-pura semuanya hanyalah mimpi buruk. Menjelang siang, kami tiba di rumah keluarga di Kutoarjo. Udara pedesaan yang hangat menyambut kami. Ayam berkokok, bau tanah kering bercampur aroma kayu bakar. Semua terasa biasa, terasa nyata. Di lain waktu, saya juga pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang sulit saya pahami dengan logika. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2015-an. Beberapa waktu sebelum peristiwa di Alas Kajen. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan menuju Sari Ater, daerah pegunungan di Subang, Jawa Barat. Lebaran sudah lewat 3 hari. Saat itu saya baru sempat menyusul keluarga, istri dan anak saya, yang lebih dulu berlibur ke sana. Hari pertama Lebaran saya mengantar mereka, lalu kembali ke Bekasi karena masih harus masuk kerja di hari kedua. Baru di hari ketiga, setelah pekerjaan selesai, saya bisa berangkat menyusul. Saya berangkat seorang diri, menggunakan mobil kecil yang muat untuk 4 orang. Jalur yang saya ambil adalah Bekasi, Purwakarta, Wanayasa, Sari Ater. Rute itu sebenarnya tidak asing bagi saya, tapi malam itu terasa berbeda. Saya berangkat sekitar pukul 8 malam, berpikir bahwa lalu lintas sudah sepi karena arus mudik sudah lewat. Ternyata saya salah. Jalanan menuju Purwakarta masih cukup ramai. Baru setelah melewati Waduk Wanayasa, suasananya berubah menjadi sunyi. Lampu jalan nyaris tidak ada. Hanya beberapa rumah penduduk yang masih menyala dari kejauhan, seperti bintik-bintik kecil di tengah gelapnya kebun teh. Saya melanjutkan perjalanan perlahan. Udara di luar dingin menusuk. Di sisi kiri jalan terbentang jurang yang dalam, sementara di kanan hamparan kebun teh yang luas tertata rapi menuruni lereng bukit. Di atas sana, langit tampak gelap tanpa bintang. Sekitar pukul 9:30 malam, saya mulai merasa lelah. Saya sempat menepi di sebuah area datar dekat kebun teh.
membuka bekal air minum dan roti yang saya bawa dari rumah. Setelah beristirahat sekitar 10 menit, saya kembali menyalakan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan. Jalan di depan berkelok-kelok dan naik turun dengan tajam. Aspalnya mulus, tapi penerangannya minim. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Setiap kali saya menyalakan lampu jauh, sinarnya hanya memantul pada kabut tipis dan barisan teh di pinggir jalan. Beberapa kilometer kemudian, saya melewati sesuatu yang membuat saya sedikit kaget. Mobil terasa seperti menghantam polisi tidur atau batas jembatan kecil. Saya mengerem pelan dan memperhatikan sekeliling. Di depan sana, di bawah cahaya lampu, saya melihat struktur seperti jembatan sempit dari beton dengan dinding pembatas rendah di kedua sisinya. Bentuknya seperti saluran air, mungkin jalur irigasi kecil yang melintasi jalan. Saya tidak memedulikannya dan terus melaju. Tapi tak lama setelah itu, saya menyadari sesuatu yang membuat dada saya terasa aneh. Jalannya kembali menurun, lalu naik lagi, dan di depan saya muncul jembatan kecil yang sama. Bentuknya identik, betonnya kusam, pembatasnya pendek, dan ada retakan di bagian kiri yang tadi sempat saya perhatikan. Mobil saya kembali tersentak saat melewatinya. Saya menatap kaca depan, mencoba meyakinkan diri kalau ini hanya jalan yang mirip. Tapi rasa tidak enak itu mulai muncul. Saya terus melaju, menuruni turunan kecil, lalu melewati tikungan tajam ke kanan. Di depan, samar-samar saya melihat 2 pohon besar tumbuh berdampingan di pinggir jalan. Di antara 2 pohon itu, berdiri warung kecil dengan lampu kuning temaram yang menggantung di depan pintu. Dari kejauhan, warung itu tampak biasa, menjual makanan dan minuman seperti warung pada umumnya. Tapi yang membuat saya heran, warung itu terlalu lengkap untuk berada di tengah kebun teh. Di dalamnya ada rak rokok, deretan mie instan, galon air, dan etalase berisi gorengan yang masih utuh. Saya melirik jam di dashboard. Pukul 11:30 malam. Logikanya, siapa yang masih buka di tempat seperti ini pada jam segitu? Namun pikiran saya waktu itu masih berusaha positif. Mungkin karena masih suasana lebaran, pikir saya. Mungkin buat tempat istirahat para sopir yang lewat malam. Tapi yang bikin aneh, sejak saya tadi masuk jalur ini, tidak ada satupun kendaraan lain yang saya temui. Tidak ada mobil, tidak ada motor. Bahkan suara serangga pun terdengar jauh. Saya menurunkan kecepatan, mencoba melihat lebih jelas. Tapi entah kenapa, tubuh saya malah merasa berat, seperti diselimuti udara dingin yang menekan dada. Lalu saya melewati tanjakan itu dan kembali menuruni jalan. Tak lama kemudian, mobil saya melintasi jembatan kecil yang sama lagi. Beton tua dengan pagar rendah di sisinya. Saya bisa mengenali retakan kecil di tepi kirinya, retakan yang tadi sempat saya perhatikan. Saya berhenti sejenak, menatap lurus ke depan. Di sana, lagi-lagi muncul 2 pohon besar. Dan di antara mereka, warung itu berdiri, sama persis. Kali ini, ada sosok perempuan di dalamnya. Ia berdiri di belakang etalase, memakai daster lusuh berwarna lembut. Wajahnya pucat, matanya besar, menatap lurus ke arah mobil saya yang perlahan mendekat. Tatapan kami bertemu sekilas. Ia tidak tersenyum, tidak berkedip, hanya menatap datar, dingin. Saya menelan ludah, jalan terus, tapi dalam hati mulai kacau. Begitu melewati warung itu, jalan menurun lagi.
Saya merasa seperti berputar di tempat yang sama. Detak jantung saya mulai cepat. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, mobil saya tersentak lagi di jembatan kecil itu. Kali ini saya refleks membunyikan klakson dan berucap, "Assalamualaikum." Suara klakson bergema, lalu hilang di telan sunyi. Begitu tanjakan berikutnya saya lalui. Pemandangan di depan membuat bulu kuduk saya meremang. Warung itu muncul lagi. 2 pohon besar kembar, lampu kuning yang sama. Tapi sekarang, perempuan itu berdiri di luar. Ia tegak di depan warung, di pinggir jalan, dengan tubuh kaku dan kepala sedikit miring. Salah satu tangannya menunjuk lurus ke arah depan jalan. Diam, tidak bergerak sedikit pun. Sementara tangan satunya menjuntai lemas di sisi tubuhnya. Saya bisa melihat jelas wajahnya ketika mobil saya perlahan melewatinya. Tatapan matanya kosong, tapi seolah mengawasi setiap gerakan saya. Nafas saya tertahan. Dingin di dalam mobil semakin menyesakan. Saya bahkan tidak berani menoleh ke kaca spion. Beberapa detik kemudian, sebuah klakson keras membuyarkan lamunan saya. Dari depan, cahaya lampu besar menyilaukan mata. Sebuah truk besar melaju cepat dari arah berlawanan. Refleks, saya banting setir ke kiri dan menginjak rem sekuat tenaga. Ban mobil berdecit, menimbulkan suara nyaring di jalan yang menurun. Mobil berhenti di pinggir jalan. Dada saya berdegup kencang. Dari kaca spion, saya baru sadar ada 3 mobil lain di belakang saya. 2 mobil pribadi dan 1 pick-up berisi sayur. Saya bahkan tidak sadar kalau sejak kapan mereka berada di belakang. Seingat saya, tadi saya sendirian di jalan itu. Mobil pick-up itu akhirnya berhenti di belakang saya. Sopirnya turun, menghampiri. Lelaki paruh baya dengan jaket kusam dan wajah cemas. "Apa kamu nggak apa-apa? Saya perhatikan dari tadi nyetir oleng terus," katanya. Saya menelan ludah, mencoba tersenyum kaku. "Saya nggak apa-apa, Pak. Tadi cuma ngantuk aja." Lelaki itu hanya mengangguk pelan. Tapi sebelum kembali ke mobilnya, dia sempat berucap lirih. Nadanya penuh peringatan. "Kalau lewat sini malam-malam, jangan diam aja. Bunyikan klakson dan juga baca-baca doa. Kadang suka ada yang ganggu." Saya hanya mengangguk, tidak menjawab, karena dalam hati saya tahu apa yang barusan terjadi bukan sekadar ngantuk. Setelah itu, saya menepi sebentar untuk menenangkan diri. Tangan saya masih gemetar di atas setir. Saya mengucap istighfar berulang kali. Sampai akhirnya rasa takut itu pelan-pelan berubah jadi lega. Karena sadar saya masih hidup. Perjalanan setelah itu berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh lagi. Tapi selama bertahun-tahun, setiap kali saya lewat jalur Purwakarta Wanayasa Sari Ater, saya selalu teringat pada 2 pohon besar itu. Dan perempuan berdaster yang berdiri diam di depan warung, menunjuk ke jalan yang entah menuju kemana. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.